Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 51 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Dan tema firman kehidupan kita adalah Allah adalah pemilik kasih setia dan rahmat-Nya besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia di dunia ini tidak ada yang luput dari kesalahan. Artinya seluruh manusia pasti memiliki kesalahan di dalam perjalanan hidupnya. Namun tidak sedikit manusia yang selalu berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Sebaliknya, banyak juga manusia yang jujur untuk mengakui segala dosa-dosanya. Inilah yang membedakan kita, manusia, terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Orang yang mau mengakui dosanya, mereka datang kepada Tuhan, memohon pengampunan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, banyak juga orang yang tidak mau untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Karena mereka tidak peduli tentang dosa. Mereka anggap itu hal yang biasa. Semoga kita tidak seperti itu. Sebab banyak dosa yang kita lakukan setiap saat. Karena tangan, hati, kaki, mata, mulut, semuanya bisa melakukan kesalahan. Seperti syair nyanyian kita buku Ende nomor 42 ayat 2. Ai dosa do binahen ni tangan, go dosa nang rohakku pe, nang pat, nang mata, nang pamangan, luhut marsala do hape. Semua bagian anggota tubuh ini dapat melakukan kesalahan. Karena itu jangan pernah anggap remeh akan dosa-dosa yang kita perbuat setiap saat. Karena itu datanglah memohon pengampunan kepada Tuhan Allah. Memang kita sudah diselamatkan dari dosa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi itu adalah dosa yang menahan kita di dalam maut. Dosa yang menghalangi kita masuk ke dalam kemuliaan Allah. Dosa yang memutus hubungan kita sebagai anak-anak Allah. Namun dalam hari-hari hidup kita juga masih sering melakukan kesalahan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka kita harus terus datang untuk memohon ampun kepada Tuhan kita agar kita memiliki belas kasih dari Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman kehidupan kita hari ini, Daud begitu menyesali dosa-dosanya dan ia datang memohon pengampunan kepada Allah. Daud sangat yakin bahwa Tuhan Allah akan mengampuni dosanya. Ada penafsir yang berkata, pengakuan dosa Daud dalam nats ini terkait dengan penyesalan Daud yang sudah merampas Batseba dari Uria. Dalam firman kehidupan hari ini, terlihat iman percaya Daud bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih terhadap umatnya. Ia pasti mengasihani umatnya, dan dalam rahmat-Nya yang besar, Tuhan akan memberikan kita hidup yang baru. Firman kehidupan hari ini adalah pesan bagi kita semua. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar kita terima di dalam penyesalan, di dalam pengakuan, dan di dalam permohonan kita kepada Tuhan. Dan firman kehidupan hari ini mengajak kita agar selalu menyadari dan menyatakan dosa-dosa kita kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang membuat seseorang terpuruk karena dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Yang pertama, selalu membenarkan diri, karena dia menganggap kesalahannya sebagai kebenaran. Yang kedua, menyalahkan diri terus-menerus.
Apa yang dilakukan Daud dalam nats ini menjadi hal penting bagi kita orang-orang percaya. Marilah kita belajar dari sikap Daud atas kesalahannya, yaitu menyesali, mengakui, dan bertobat. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan sikap yang demikian, percayalah bahwa kasih setia Allah tidak akan berubah selamanya. Kasih-Nya akan selalu setia untuk menerima kita. Dan rahmat Tuhan yang begitu besar untuk membaharui kehidupan kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi yang indah ini. Kiranya menyemangati, memberikan semangat yang baru untuk melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami. Dan kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami masing-masing. Jauhkan dari segala mara bahaya. Karena kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.